pakai ayat. Oke, siapa yang mau waktu timer? Alwan mungkin bisa, Alwan. Jangan Siapa kamu ya, enggak? awas. Oh, tentang enggak pernah. Saya Ya. sekelas Guru Ndasuma itu sudah aku hadapi ya. Oke, baguslah kalau Oke, begitu. oke. Apalagi yang Sudah cuma sekarang waktunya 2 cetek-cetek menit, 2 kayak menit, 2 saya. menit, 2 menit. Oke, 2 menit, 2 menit. Silakan tunjukkan. Oke. Bang Alwan waktunya. Siapa yang mau jadi waktu ini? Tidak usah pakai waktu Bang, langsung saja. Udah langsung aja Bang, silakan. Oh, gitu. Ya, Siapa silakan yang Anda mulai narasi tunjukkan dulu? ke saya. Anda tunjukkan ke saya dalilnya yang menjadi referensi Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian nanti saya jawab. Ya enggak dulu dong. Kamu gini, host. Aku mempresentasikan Yesus itu Tuhan. Kamu mempresentasikan Allahmu Tuhan, ya? Siap. Setuju? Silakan Anda bernarasi dulu. Oke. Ya. Yesus itu Tuhan, ya. Di Matius tertulis, ya. Ada ayatnya di Matius 28 ayat 19, ya. Atau 18 sorry ya. Di situ dikatakan, ya, segala kuasa sudah diberikan padaku, ya, baik di surga maupun di bumi, ya, segala kuasa, ya. Nanti kalian bisa bilang kami kan Allah Tritunggal, ya. Oke, nggak apa-apa, ya. Kemudian, ya, Yesus punya kuasa segala kuasa di bumi dan di surga. Kemudian Yesus mengatakan, akulah di Wahyu 1 ayat 18 kalau nggak salah ya, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir. Itu dikutip juga di Al-Quran, ya, ada di Al-Hadid 3. Sorry, bukan Al-Hadid, ya Al-Hadid 3, oke. Ya. Anda jangan merampok ayat Al-Quran, Bang. Iya, sabar dulu lah waktu saya, host. Nah, kalau bahwa Yesus itu Tuhan, itu dari kata harus host tahu ya artinya Tuhan itu apa ya. Nanti coba dijelaskan kalau host memang tahu. Prinsip saya adalah Tuhan itu adalah yang kita sembah karena Dia Maha Kuasa. Oke? Apa kemahakuasaan Yesus waktu ditunjukkan di dalam dunia? Ya, bukti bahwa Dia Tuhan penguasa dan Dia adalah pencipta segalanya semesta ini. Ya. Seperti dikatakan di dalam Al-Fatihah 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Tuhan artinya penguasa, ya. Dan bukti dan Yesus membuktikan itu. Jadi bukan sekedar omon-omon, ya. Aku ini Tuhan, sembahlah aku, enggak seperti itu, ya. Yesus membuktikan segala kuasanya. Ya, Yesus, aku kasih ayat ya, aku tunjukkan ayatnya ya, supaya enak ya. Sebentar, belum selesai, tapi nanti kalau minta ayat ditunjukkan ya. Jadi Yesus menguasai segala bukti ini ya, bukan pengakuan ya. Kalau dia pengakuan banyak ya, aku benar katamu, aku tuh guru dan Tuhan ya, di Yohanes 13 ayat 13. Tapi bukan sekedar itu. Ya, Yesus membuktikan ketuhannya, kemahakuasaannya. Dia menguasai air, ya. Yos bisa buka nanti di Yohanes 2 ayat 1:11, merubah air menjadi anggur, ya. Kemudian dia berjalan di atas air, ya. Kemudian apalagi yang dikuasai? Angin, dia kuasai. Di Markus 4 ayat 39, ya. Yesus cukup berkata, kun fayakun. Jadilah maka jadi. Berhentilah angin ribut. Maka angin itu ribut, ya. Jadi semesta alam dua itu sudah dikuasai, ya, dan isinya termasuk ikan. Yesus ya memberikan ikan kepada para muridnya ketika itu dia menjala muridnya menjala ikan tidak dapat, dia memberikan ikan ya untuk diberi makan, untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Kemudian ya dia menguasai hewan lain seperti ikan juga ya, dia memberikan koin untuk membayar pajak. Penguasaannya kepada ikan, bahkan keledai yang diklaim sebagai yang diambil, dicuri oleh teman-teman sebelah. Dia bisa mengadakan, ambillah keledai yang ada di sana. Itu bukan, kalau nggak Tuhan, mana dia bisa berkata begitu, ya. Kemudian dia menguasai tumbuhan, ya, yang diklaim host kapan hari waktu live mengatakan,
oh Tuhan, Yesus berbuat jahat, ya, itu mau membuktikan bahwa pohon ara, ya, yang tadinya tumbuhannya lebat, tapi sayang tidak berbuah, kan itu sebagai pengajaran analogi, ya. Jadi setiap manusia harus berbuah, ya. Waktu Tuhan datang, nah waktu Yesus datang, ya, pohon ara itu tidak berbuah. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia cukup mengatakan, ya, keringlah, kau mati sekarang juga. Mati. Cukup dengan kun fayakun. Ya, Cukup, Pak. kalian kan Jangan percaya. kepanjangan, Pak. Sebentar, sabar dong. Jangan Banyak terlalu sekali nih. panjang, biar Ya oke lah. enak. Oke. Silakan Bang Jimmy. Oke, Saya silakan coba Bang Jimmy. Ya. Bang Jimmy Oke. juga mungkin di waktunya kan ya, diperkirakan ya biar ya nggak terlalu lama. Oke, ya. Bang. Bang David Batman, Anda dengar. Saya cukup kasih satu ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat yang 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Badi'us samawati wal ard. Wa iza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia berkehendak, dia menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya kun fayakun. Jadi jangan Anda ambil kata kun fayakun itu. Yesus tidak pernah berkata kun fayakun. Jangan Anda berusta. Jangan Anda ambil comot-comot ayat Al-Quran kami. Dalam Bibel saya tidak pernah mendapatkan Yesus berkata kun fayakun, Bung. Itu Anda telah mencuri lagi ayat Al-Quran kami. Gitu yang perlu Anda ketahui. Oke, yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya lewat perantaraan malaikat Jibril melalui Nabi Muhammad dan memberikan informasi serta kabar gembira. Sehingga Al-Quran itu sepertiga menceritakan tentang masa lalu, mengingatkan tentang nabi-nabi terdahulu, para pelaku-pelaku kejahatan terdahulu, termasuk Fir'aun, termasuk Namrud, termasuk Korun, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang-orang yang serakah. Allah jelaskan di situ. Kemudian sepertiganya itu memberikan informasi tentang keadaan hari ini yang harus kita lakukan. Aturan-aturan semua ada di situ. Anda boleh periksa nanti. Banyak peneliti yang telah meneliti Al-Quran dan mereka masuk Islam. Kemudian sepertiganya memberikan informasi akan hari akhir. Makanya kita disuruh mempersiapkan diri untuk beramal soleh agar kita nanti selamat di akhirat. Jadi begitu, Bung. Nah makanya Allah kami itu tidak perlu berubah-berubah wujud seperti Spiderman atau Ultraman Taro atau itu Power Rangers. Allah kami cukup mengatakan kun fayakun. Selesai. Tapi maaf ya, maaf. Saya sekali lagi harus berkatakan maaf. 1000 maaf. Jika itu benar-benar Tuhan, lalu kenapa Alkitab Anda dengan lancang menulis bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan? Jikalau dia hamba Tuhan, sesuai nubuat Nabi Yesaya, lalu siapa Tuhannya Yesus? Di mana dia menghambakan dirinya? Mungkin itu saja saya singkat, Bang. Silakan dijawab. Benarnya bagusnya bilang tadi host Yesus ditampar juga, dia protes. Sebentar, Bang. Ya, lanjut, Bang Saya David, minta Bang. satu aja dulu. Tolong Jangan lupa dia datanya jawab. ya, data. Kenapa Bibelnya mengatakan Yesus itu hamba Tuhan? Anda silakan baca dalam. Saya besarkan dulu. Bagaimana cara besarkan? Saya punya diri sendiri. Saya tidak tahu nih. Mas, gimana cara besarkan saya, Mas? Ada kayaknya di bagian. Oh, sudah. Sudah. Oke. Saya tunjukkan ya di dalam ini Bibel Anda sendiri loh. Saya tunjukkan. Nih, saya buka ya, ini Bibel Anda. Bibel Anda, saya tunjukkan ayatnya. Kalau Tuhan Anda itu adalah hamba Tuhan. Oke, saya tunjukkan ke Anda. Ini tulisan Bibel Anda. Anda baca baik-baik. Yesus hamba Tuhan. Artinya kalau dia hamba, tidak mungkin dia Tuhan. Oke, dan di ayat ke-18, lihatlah, itu hambaku yang aku pilih. Itu kata Tuhan itu.
Kata Tuhan kepada Tuhan. Lalu kok piye Tuhan kepada Tuhan? Lah, gimana ceritanya? Kalau itu Tuhan, seharusnya lihatlah itu Tuhan yang aku tuhankan. Seharusnya begitu Bang, dalilnya. Lah Kalau ini Tuhannya- lihatlah itu hambaku yang kupilih. Artinya ada hamba-hamba lain yang tidak dipilih, dan memang Yesus itu dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya. Ayatnya cukup, host, banyak cukup, Bang. host. Oke. Bang Dijawab David, dulu, Bang Bung. David. Bang David mana? Silakan. Piye to Bang David? Piye. Bang David. Tolong dijawab dulu Bang David. Monitor. Bang David, Man. Ya, oke. Ya. Siap monitor. Ya. Ternyata, ya oke, aku jawab ya, kenapa Yesus menyebutkan dirinya hamba ya. Ternyata waktu di Kristen ini host tidak paham ya. Yesus hadir di dunia ini memiliki dua natur. Ya, natur kemanusiaan dan natur ilahi. Yang disebutkan ayat tadi adalah natur kemanusiaannya, dalam posisi dia sebagai manusia. Ya, tentu dia datang ya. Dia harus memberi contoh karena dia disebut juga di Yohanes 13, akulah guru. Ya. Jadi seorang guru harus memberi contoh ya untuk melayani, menjadi seorang hamba. Ya. Jadi yang diambil ayatnya hanya ayat kemanusiaannya, tapi tidak lupa ayat keilahiannya. Pertanyaan saya tadi tentang dia mempresentasikan Allahnya ya. Ternyata tidak ada yang dibuktikan di situ. Itu hanya sekedar pengakuan. Kenapa aku bilang pengakuan? Ya, karena dia menyebutkan Al-Baqarah tadi yang samawati wal ardh itu ya, yang menciptakan langit dan bumi ya. Itu pengakuan. Ya, bahkan jangankan di Islam ya, di Kristen saja atau Buddha, Hindu pasti mengklaim ya, Tuhannya lah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa bisa aku bilang klaim? Ya, karena pembuktiannya nggak ada pada waktu penciptaan ya langit dan bumi. Kenapa bisa begitu? Kita pakai logika yang waras ya. Siapa yang menjadi saksi waktu penciptaan langit dan bumi? Nggak ada, manusia belum diciptakan. Ya, kalau manusia diciptakan untuk menjadi saksi, dia akan ditempatkan di mana? Karena belum ada bumi, tempat di mana dia harus berpijak. Ya, jadi yang dikasihkan satu ayat Al-Baqarah tidak membuktikan kealahan. Ya, bahwa Allah itu Tuhan. Jelas ya? Oke, Karena saya nggak jawab. ada saksi matanya, sebentar, belum selesai ya. Tolong ya, kalau Yesus jelas kubuktikan banyak ayat, dia menguasai segala alam semesta ya, termasuk isinya ya. Bahkan dibilang, oh jangan ngambil kun fayakun ya. Ayat itu sudah ada dulu di Alkitab ya. Jangan kok bilang nggak ada, itu cuman hanya dalam bahasa Arab saja ya, kun fayakun. Jadilah maka terjadilah, itu ada di dalam Kejadian 1 sudah ada. Ayat 3 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ternyata host ini nggak tahu ya, di kitab Taurat Musa Kejadian itu sudah ada kata gitu, nggak ada yang mengklaim. Cuman saya menyebutkan dalam bahasa Arab ya, kun fayakun, jadilah maka terjadi. Sekarang ya, host belum membuktikan. Saya minta satu ayat ya, bukti apa yang dibuat oleh kun fayakun, jadilah maka jadi. Di mana apa yang sudah diperbuat kalau dia memang berkuasa? Silakan. Oke, Bang, yang pertama jangan Anda rampok kitab orang Yahudi. Itu yang pertama, karena memang kalian tidak punya kitab, karena memang Kristen ini komplotan para penjahat yang kebiasaan mereka nyolong. Saya mau buktikan, Bung. Saya buktikan, insya Allah, sabar. Oke. Kalau Anda ingin minta bukti, banyak Bung sebetulnya bukti kekuasaan Allah. Ya, banyak banget. Dan kalau Anda mau kumpulkan itu, tidak mampu Bang. Oke, saya kasih contoh. Surat Ar-Rahman ayat yang ke-19. Marahjal bahroini yaltaqiyan. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Bainahuma barzakhul ya bagian.
Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Itu ciptaan Allah yang sudah dibuktikan oleh para peneliti. Itu sudah dibuktikan, Bung, oleh para peneliti. Kemudian Quran surat At-Tur nomor 52, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran surat Al-Anbiya 33. Dan kemudian diteliti oleh para peneliti yang saat ini sudah memiliki fasilitas atau alat yang mumpuni untuk meneliti itu. Dan ternyata betul. Dari mana mereka bisa mengetahui susunan planet-planet yang ada di luar kalau bukan mereka mendapat informasi dari Al-Quran. Dan itu Nabi Muhammad tidak akan tahu kalau yang memberitahukannya itu Umar bin Khattab. Nggak mungkin, Umar nggak tahu. Nggak mungkin juga diinformasikan oleh Utsman bin Affan atau Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang memberikan informasi ini adalah Rabb semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi, yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah 117 tadi, Bung. Gitu. Nah, ini penjabarannya. Al-Baqarah 117 menjelaskan secara umum, kemudian nih didetailkan oleh ayat-ayat yang lain apa saja ciptaan Allah itu. Dan banyak lagi, Bang, dan itu sudah dibuktikan oleh para peneliti. Oke,